Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Celoteh Guru. Oke, sobat belajar, hari ini kita akan bahas materi di kelas 7 bab 1, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, kita mulai ya. Jadi pada operasi hitung bilangan bulat ini yang kita akan bahas pada part 1 ini, yaitu apa itu bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Apa sih bilangan bulat itu? Nah, biar gampang kita buat dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini disebut garis bilangan ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 2. Nah, yang di sebelah kiri angka 0 ini disebut bilangan bulat negatif. Yaitu contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kanan angka 0 ini namanya bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya? Mana yang bilangan bulat negatif dan mana bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas dulu penjumlahan bilangan bulat. Nah, pertama di bilangan bulat ada bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif. Contohnya seperti ini. Ini udah pernah ya di kelas SD, udah pernah nih pasti 2 tambah 3, 12 tambah 3, dan lain-lain. Pasti udah pernah nih. Nah, terus mana kalau bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Nah, kita contohin seperti ini. Misalnya 2 ditambah min 3 sama dengan, kenapa di sini jadi min 3? Karena di sini plus ketemu min hasilnya akan menjadi min. Jadi 2, kalian punya uang 2, tapi kalian minjem 3. Jadi berarti kalian masih ada pinjaman min 1. Sama di sini juga 15 ditambah min 13 plus dengan min jadinya min 15 dikurang 13 hasilnya 2. Sama misalnya juga kalau bilangan bulat negatif ditambah dengan bulat positif. Sama misalnya bedanya di sini kalian minjem 2 plus di sini kita anggap aja kalian punya uang. Jadi min 2 ditambah 3 berarti kalian masih ada uang sisa 1. Sini lagi minjamnya 15, kalian punya uang 13. Berarti kalian masih ada pinjaman lagi min 2. Nah, gimana kalau bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian minjem 2 ditambah lagi kalian minjem lagi 3, artinya pinjaman kalian nambah kan? Makanya min 2 min 3 hasilnya min 5. Min 15 tambah min 13 sama seperti tadi. Kalian minjem 15, minjem lagi 13, hasilnya min 28 seperti itu. Nah, ini contoh nih. Nah, min 27 ditambah 12. Kalian minjem 27. Kalian punya uang 12. Artinya kalian minjem atau enggak ini? Tuh ya. Nah, nomor 2. 36 plus min 14. Kalian punya uang 36, tapi kalian punya pinjaman 14. Kira-kira sisanya uang kalian masih sisa atau kalian masih minjem? Nomor 3, nomor 4. Nah, sudah diorek-orek jawabannya? Oke, sekarang kita cek. Nah, ini ya. Jadi karena di sini kalian minjem lebih besar min 27 dengan 12, berarti kalian masih minjem 15. Yang ini kenapa positif? Karena di sini uang kalian lebih banyak dari pinjaman kalian sehingga dapatnya positif 22. Nah, ini tadi minjam 30 nambah lagi minjam 50. Jadi pinjamannya jadi min 80. Sama nomor 4 sama seperti nomor 1. Dapatnya 15. Lanjut kita ke sifat penjumlahan bilangan bulat. Di penjumlahan bilangan bulat yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Misalnya A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Misal contoh seperti ini. 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. 2 tambah 3 kan hasilnya 5. 3 tambah 2 juga hasilnya 5. Itu maksudnya. Sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C sama saja dengan A ditambah B tambah C. Maksudnya di sini pengelompokan, misalnya kita dahulukan angka awal A tambah B. Nah, yang satunya lagi kita dahulukan dua angka terakhir B dengan C. Contoh ya. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 nih.
Yang di sebelah kiri kita dahulukan 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu 5. 5 tambah 4 9. Nah, yang di ruas kanan kita dahulukan 3 ditambah 4. Dapatnya 7 kan? Karena masih ada 2. 2 tambah 7 hasilnya 9. Sama kan? 9 sama dengan 9. Oke, lanjut. Sifat tertutup. Maksud tertutup di sini jadi jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti merupakan bilangan bulat. Itu ya maksudnya. Misal gini, 2 tambah 3 5. 2 ini bilangan bulat, 3 bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Sama ini juga negatif. Bilangan bulat negatif jadinya juga bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan model Gauss. Nah, ini bonus nih. Jadi misalnya kalian ketemu contoh soal kayak ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai 50. Ini kan kalau kita mau hitung pakai perhitungan orek-orek tangan ini kan agak susah nih. Kalau pakai kalkulator juga banyak. Jadi ada caranya nih. Yaitu angka terakhir. Nah, di sini kan angka terakhirnya 50. Ditambah 1, kita dalam kurung dulu, dikali dengan angka terakhir 50 ini dibagi 2. Jadi kayak ini. Nah, angka terakhir kan 50. 50 ditambah 1, terus dikali angka terakhirnya tadi 50 dibagi 2. 50 tambah 1 dikali 50 bagi 2. 51 dikali 50 dibagi 2 dapatnya 25. Nah, ini tinggal kita kali 51 kali 25. 1275. Jadi itu cara mudah menghitung kalau angkanya berderet banyak ini. Tapi ini harus dengan beda 1 ya. Misalnya 1 sampai 40, 1 sampai 100. Nah, itu bisa pakai ini. Oke. Gimana sampai sini? Mudah kan? Ada nggak pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang kita ke pengurangan bilangan bulat. Nggak jauh beda dengan penjumlahan. Jadi di bilangan bulat juga ada bilangan bulat dikurangan bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif. Nah, misal seperti ini. 3 kurang 2, 15 kurang 12. Ini ya. Udah pernah ini pasti di SD. Nah, terus ini gimana kalau A bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif. Misalnya contoh seperti ini. 2 dikurang min 3. Jadi min ketemu min ini kita ubah dulu jadi plus. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, sorry ya, ini maksudnya 5 bukan min 5. 15 dikurang min 13 hasilnya plus. Min ketemu min jadinya plus. Jadi 15 ditambah 13, 28. Nah, dimana kalau min A, min B lagi. Nah, ini sama seperti di positif. Kalian minjem 2, minjem lagi 3. Jadi pinjaman kalian bertambah min 5. Sama ini juga min 15, min 13, hasilnya min 28. Nah, ini min A dikurang min B. Jadi kalau dia tandanya berdekatan seperti ini, kita kaliin dulu. Min dikali min jadinya plus. Jadi min 2 tambah 3 sisa 1. Min 15, min ketemu min plus lagi. Jadi min 15 tambah 13 hasilnya min 2. Seperti itu. Nah, kok bisa sih berubah tanda operasi? Nah, jadi sebenarnya bukan tanda operasi ya, tapi ini masuk ke perkalian sebenarnya. Jadi bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya tetap positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan positif hasilnya negatif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif hasilnya jadi negatif. Nah, jadi itu yang kita ambil tadi. Nah, nih contoh soal nih. Nah, min 27 min 12 karena semuanya min, kita minjem 27 minjem lagi 12, maka pasti dia bertambah. Nih, min 39. Nah, ini nih nomor 2. Min ketemu min jadinya plus. Makanya ini 36 tambah 14 hasilnya 50. Ini juga min 30, min ketemu min lagi jadinya plus. Min 30 tambah 50. Kalian minjem 30, tapi kalian punya uang 50, berarti masih sosok uang kalian 20. Nah, nomor 4 juga minjem 12, minjem lagi 27. Dapatlah min 39 gitu. Nah, sekarang masuk ke sifat pengurangan bilangan bulat. Di pengurangan bulat ini ada sifat tertutup. Yang tadi jika bilangan bulat A dan B
maka hasilnya juga pasti merupakan bilangan bulat. Nah, contoh seperti yang tadi, 2 dikurang 3 min 1. Min 1 ini merupakan bilangan bulat negatif. Ini juga 17 bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat negatif, jadinya bilangan bulat positif. Ini merupakan bilangan bulat. Nah, tetapi di pengurangan ini cuma ada satu sifat, cuma sifat tertutup. Kenapa tidak ada sifat komutatif pertukaran dan asosiatif pengelompokan? Nah, yuk kita bahas. Yang pertama, kenapa tidak ada sifat komutatif pada pengurangan? Coba kita cek contoh ya. 10 kurang 5 apakah sama dengan 5 kurang 10? Kita cek. Nih, 10 kurang 5 sama dengan 5 kurang 10. 10 kurang 5 kan 5. Tapi kalau 5 dikurang 10 itu beda lagi. Hasilnya min 5. Makanya tidak ada sifat komutatif pada pengurangan. Nah, yang kedua, kenapa tidak ada sifat asosiatif pada pengurangan bilangan bulat? Nah, kita coba contoh lagi. Misalnya di sebelah kiri kita selesaiin dulu 10 dikurang 5. Yang di sebelah kanan kita selesaiin dulu 5 dikurang 12. Nah, di sini kan 10 kurang 5, 5 dikurang 12. 10 dikurang 5 kurang 12 kan min 7. Nah, karena 5 kurang 12 ini min 7, sedangkan di sebelah kanan min ketemu min plus, 10 tambah 7 hasilnya 17. Ternyata ruas kiri sama kanan nggak sama. Makanya sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke part 2 tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk teman-teman, sahabat pelajar yang masih bingung, yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.